Baik, apakah sudah bisa kita mulai konseling hari ini? Sudah. Ya. Boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu? Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rafli. Saya mahasiswa di Universitas di Jakarta dan umur saya 19 tahun. Oh, itu 19 tahun berarti baru masuk kuliah ya? Iya, baru-baru ini. Oke, bisa ceritakan dulu bagaimana kabar kamu hari ini? Kabarnya biasa aja sih, kayak karena mahasiswa baru kan. Jadi kita masih ya kuliah semester awal lah. Terus untuk kegiatan hari ini kira-kira gimana? Ya, masih sama aja. Paling saya pergi main sama teman-teman saya, terus ke kelas lagi, udah gitu aja. Berarti untuk mood hari ini biasa aja ya? Iya, biasa aja. Oke. Terus juga sebelum kita melanjutkan, izinkan saya di sini memperkenalkan diri saya. Di sini nama saya Kamila Dwi Mustika Pratiwi. Di sini saya berperan sebagai konselor dan Anda sebagai klien. Saya di sini akan membantu Anda dalam memecahkan masalah-masalah yang Anda alami, dan dengan cerita-cerita yang akan Anda sebagai klien sampaikan itu, insya Allah akan saya bantu. Juga sebelum kita memulai konseling ini, apakah sebelumnya sudah pernah melakukan konseling? Belum, sama sekali belum pernah. Sama sekali. Oke, jadi saya memberitahukan sedikit bahwa konseling itu merupakan suatu pelaksanaan yang kita lakukan dalam bentuk konseling. Konseling ini yaitu saya melakukan bantuan kepada Anda klien dalam memecahkan masalah. Di sini juga saya mau menegaskan bahwasanya di antara kita berdua ini ada asas-asas yang harus dilaksanakan. Jadinya nantinya untuk kedepannya dari awal sampai akhir sesi konseling, rahasia ini dan cerita-cerita dan masalah Anda itu hanya akan diketahui oleh kita berdua. Selain itu, saya juga memohon kepada Anda sebagai klien untuk bersukarela cerita apa adanya dari awal sampai akhir. Terus juga Anda sebagai klien juga bisa terbuka dengan apa-apa yang sedang Anda alami secara jujur. Terus juga saya harap apa yang Anda ceritakan ini merupakan kejadian yang sedang terjadi kepada diri Anda itu sekarang, bukan sebelumnya ataupun Anda mengada-ngada. Jadi memang kejadian yang sebenarnya saat ini. Baiklah, bisa kita mulai ya? Bisa. Oke, sekarang boleh ceritakan masalah yang sedang Anda alami. Jadi kan saya ini mahasiswa baru ya. Hitungannya kan saya perantau. Dan saya itu aslinya dari Jawa. Nah, saat saya masuk ke dunia Jakarta ini menjadi seorang mahasiswa, saya ini cukup mengalami culture shock. Karena di Jawa sana kami biasanya tuh menggunakan, jika di bahasa sehari-hari, menggunakan aku, kamu, saya, bahasa-bahasa yang sopan ya. Ketika saya menggunakan bahasa sopan, aku, saya di sini, dan mereka-mereka itu, teman-teman saya itu, mereka merasa kaget. Dan banyak juga yang mengecilkan saya karena mereka menganggap saya itu tidak gaul lah dan apa-apalah. Jadi mereka tuh mengucilkan saya dan saya juga cukup merasa dikucilkan. Dari masalah Anda ini, berarti masalahnya utamanya ada di masalah bahasa ya? Iya, benar. Perbedaan bahasa dari yang Anda dari Jawa, betul? Betul. Dan Anda kuliah di Jakarta. Apakah sebelumnya memang keinginan Anda sebagai klien untuk berkuliah di Jakarta? Iya, benar. Saya emang dari awal pengen ngerantau ke Jakarta buat kuliah. Lalu apakah memang dari awal bertemu temannya itu yang memang berbicaranya kasar seperti itu? Iya, dari awal, dari pas kita masuk ke kuliahan, saat saya mengajak perkenalan dengan teman-teman saya kali ini kan, mereka itu pada kaget karena saya itu masih bahasa yang sopan. Mereka menganggap tuh saya tuh kayak gaptek atau ya tertinggal lah ke zaman-zaman dahulu. Seperti itu. Berarti masalah Anda culture shock ya berarti ya? Ya, betul sekali. Menurut Anda dengan masalah yang Anda alami ini, perasaan Anda tuh gimana sih? Ya, saya cukup sedih lah ya, karena biasanya saya menggunakan bahasa-bahasa yang kayak gitu tuh nggak kenapa-napa. Tapi di sini tuh saya kayak merasa dikucilkan gitu loh. Padahal kan sesuatu bahasa yang kayak gitu kan juga bukan bahasa yang buruk, itu bahasa yang bagus buat kehidupan sehari-hari kita. Itu sih. Seperti itu ya. Menurut saya itu juga maksudnya bukan suatu hal yang negatif, bahkan memang berarti teman-teman kamu yang di kampus yang baru ini kan berarti yang sifatnya negatif. Terus kira-kira nih dari masalah tersebut kamu kedepannya inginnya apa sih?
Ya saya juga mungkin mungkin bisa beradaptasi ke teman-teman saya, karena misalnya jika saya lagi bergaul kepada mereka, saya mengurangi bahasa saya kan. Bahasa yang aku, kamu, saya. Biasanya saya mungkin bisa menggunakan bahasa lo, gua, tapi tetap saya nggak akan memakai bahasa kasar seperti ya kata-kata kasar yang ibu tahu sendiri lah kayak gimana. Tapi apakah sebelumnya pernah terjadi masalah pas kamu ngomong saya, kamu, terus yang lainnya lo, gue gitu? Pernah saya kayak ini loh diliatin gitu di sini sini kayak ini kayak saya mungkin bisa dibilang kayak bocah kampung, kayak kita ngerantau kan ke Jakarta yang masuknya kota besar kan. Nah jadi saya kayak merasa di sini-sini gitu kayak merasa diacuhkan lah ibaratnya dari lingkungan perkuliahan saya. Tapi apakah semuanya seperti itu? Enggak juga sih, karena kan di Jakarta juga banyak tuh anak-anak perantauan seperti saya, dan mereka tuh membuat saya kayak saya tuh dikasih paham, kayak dipahami, iya loh kalau anak Jakarta tuh begini begini begini, nggak semuanya kayak gitu kok. Jadi saya sekarang-sekarang ini udah mulai mengerti lah kenapa anak Jakarta tuh kayak gitu. Karena kan mereka juga nggak kebiasa kan ngomong aku, saya, kamu ke teman-teman sebaya mereka. Tapi berarti tetap punya teman dekat tersendiri kan? Ya, tetap punya. Punya. Oke. Menurut kamu nih, kan sekarang masalah kamu itu masalah bahasa, masalah culture shock, tapi kan nantinya ke depannya pasti kamu bakal bisa beradaptasi dengan baik, terus juga teman-teman kamu pasti bakal bisa nerima kamu, dan bahkan mereka mungkin bahkan bakalan ikut ke kamu gitu, maksudnya dengan bahasa yang lebih baik. Terus juga menurut saya, perilaku kamu sekarang dan bahasa kamu sekarang bukanlah suatu hal yang salah gitu loh. Jadi bahkan kamu lebih baik dari teman-teman kamu mencoba untuk gak berbicara kasar dan segala macamnya kan. Terus untuk masalah kamu dianggap eee, kampungan atau hal yang negatif yang lain, menurut saya itu hanya pandangan mereka aja. Mungkin nanti ada saatnya misalkan kamu lebih berbaur ke mereka, terus juga kamu nunjukin bahwa diri kamu tuh bukan orang kampungan gitu loh, kamu juga bisa berbuat baik segala macam, nggak pasti mereka juga bakalan bisa temenan sama kamu. Terus juga ini kan baru awal masuk kuliah ya, Ya. berarti nanti kedepannya pasti bakal bisa kok, dan kamu juga harus bisa lebih membuka diri aja. Terus dari masalah ini menurut kamu solusi nih dari diri kamu sendiri gimana? Ya mungkin solusi dari diri saya sendiri ya tadi ya, saya mungkin akan beradaptasi. Cuman tetap saya nggak akan ngomong-ngomong bahasa kasar. Paling saya akan mencoba membiasakan diri misalnya menggunakan lo, gua, dan mengurangi bahasa-bahasa daerah saya dan bahasa-bahasa yang asli saya itu kepada teman-teman mereka juga. Namun menurut saya mereka pun juga harus melakukan seperti yang saya lakukan, karena gak semua bahasa yang mereka pakai itu bisa diterima oleh orang-orang perantau seperti saya sendiri gitu. Tapi apakah sebelumnya berarti kamu sekolah tuh SD, SMP, SMA itu di kampung? Iya betul. Ini benar-benar baru pindah ke sini? Iya benar. Saya Apakah ada keluarga di sini? belum. Saya sendiri ngekos di sini di daerah Jakarta juga bareng sama teman perantauan saya. Berarti teman perantauan kamu ini juga dari Jawa? Ya dari Jawa juga. Berarti untuk teman sebenarnya emang karena masalah di kampusnya aja ya? Iya betul. Oke. Menurut kamu komitmen yang bakal kamu lakuin ke depannya gimana? Ya mungkin saya bakalan terus ngelakuin sebisa saya sebaik mungkin saya melakukan perkuliahan di sini juga kan. Karena kan saya juga dihitungannya anak rantau. Saya juga inginlah ngebanggain orang tua saya di kampung juga. Menurut saya juga nanti saya bakalan mencoba membukakan diri kepada teman-teman saya kan tentang bahasa ini. Bahwa bahasa aku, kamu, saya tuh nggak jelek loh. Maksudnya mereka masih bisa menggunakan itu. Itu bukan sesuatu yang salah kok. Gitu sih, itu aja sih menurut saya. Baik, berarti dari solusi yang kamu sebutin, dari komitmen yang kamu sebutin itu kan berarti bisa dibilang kalau nantinya kamu bakal lebih berbaur ke mereka, terus kamu juga bakal berusaha ngomong lo gue, walaupun itu sebenarnya nggak perlu. Iya. Maksudnya karena bahasa kamu itu benar-benar bagus, bahkan lebih sopan daripada lo gue. Tapi mungkin lebih ke pendekatan ke merekanya aja gimana. Terus juga kamu tuh bisa lebih membuka diri kamu ke mereka, kayak misalkan kamu ngerasa dijauhin segala macam, berarti kamu harus bisa nunjukin ke mereka ada hal lebih tuh dari diri kamu gitu loh, yang bahkan cuma karena bahasa ini kamu dijauhin, padahal kamu tuh bisa hal lain gitu loh. Selain itu juga dari solusi kamu itu
berarti kamu kedepannya bakal lebih bersungkrama lagi ya ngomong lo gue, tapi tetap tetap jangan ngomong kasar. Ya, Untuk hal itu negatif jangan sampai diikutin. ya. Menurut kamu dari hasil yang udah kamu sebutin nih, dari solusi, komitmen dan segala macamnya, apa yang kamu dapetin sih dari konseling hari ini? Kita juga jadi tahu kan kalau perbuatan yang saya lakukan tuh sebenarnya nggak salah, karena ya ini cuman perbedaan bahasa di budaya-budaya aja. Sebenarnya kan saya di Jawa dan mereka ini kan orang-orang kota, orang-orang Jakarta yang nggak terbiasa kan dengan ngomongan seperti itu. Ya jadi saya sekarang tahu kalau sebenarnya tuh saya nggak salah dan mereka pun juga nggak salah salah banget. Karena kan ini semua tentang kebudayaan aja, perbedaan lintas bahasa gitu kan. Sih. Baiklah, apakah kamu merasa puas dengan konseling hari ini? Ya, saya merasa sangat puas dengan konseling hari ini. Udah bisa dikeluarkan apa yang kamu rasakan? Sudah. Saya sudah cukup mengeluarkan. Baiklah, untuk kedepannya saya harap kamu bisa lebih membuka diri, kamu juga semoga teman-temanmu pun yang di kampus ini lebih mengerti bahwasanya kebudayaan itu memang berbeda-beda, terutama bahasa juga berbeda-beda. Dan semoga nantinya teman-teman kamu itu bisa mengerti, terus bisa nemenin kamu semuanya, nggak ada yang lagi dijauh-jauhin. Dan semoga kedepannya misalkan memang masih ada yang mau dibicarakan, boleh dibicarakan ke saya lagi, datang ke saya lagi. Bila cukup untuk hari ini, kita akhiri sesi kali ini ya. Yeah. Terima kasih banyak sudah mau datang ke sini. Saya ucapkan semoga masalahmu bisa teratasi dengan baik. Amin. Terima kasih. Oke. Terima kasih.